Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sodom Zulkifli. Di sini saya akan membuat hands-on untuk tugas lab bagian membuat mesin virtual. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara melakukan lab cara membuat mesin virtual. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu manfaat dari virtual machine. Nah, virtual machine itu memiliki manfaat yang signifikan untuk dunia komputasi. Nah, itu menjadi alat yang sangat berguna untuk individu ataupun organisasi. Nah, pada dasarnya itu VM itu memungkinkan kita itu untuk menjalankan beberapa sistem operasi secara bersamaan pada satu perangkat keras fisik. Nah, hal ini juga menghasilkan penggunaan sumber daya yang jauh lebih efisien. Itu karena kita dapat memaksimalkan kapasitas server itu tanpa harus membeli hardware-nya. Nah, sebelumnya fleksibilitas itu adalah salah satu dari manfaat utama dari virtual machine. Nah, itu kita dapat dengan cepat itu membuat ataupun menghapus bahkan memodifikasi virtual machine kita sesuai dengan kebutuhan. Nah, itu serta mudah untuk menyesuaikan seperti misalnya penyimpanannya, memorinya atau CPU-nya yang kita butuhkan sesuai dengan sesuai dengan VM ini kita gunakan untuk apa. Misal kita gunakan untuk ke sesuatu yang lebih berat, mungkin kita memorinya dibikin lebih banyak, lebih besar, CPU-nya kita bikin lebih tinggi. Virtual machine itu dapat dengan mudah itu membuat perangkat itu jadi lebih fleksibel. Nah, sebelumnya kita akan melanjutkan lab. Di sini ada jalan. Ringkasan, Compute Engine memungkinkan kita itu membuat virtual machine yang menjalankan berbagai sistem operasi termasuk beberapa varian Linux seperti Debian, Ubuntu, SUSE, Red Hat, CoreOS, dan Windows Server. Nah, di infrastruktur Google itu kita dapat menjalankan ribuan CPU virtual pada sistem yang dirancang untuk bekerja cepat dan menawarkan performa dengan konsistensi yang kuat. Nah, di lab ini nih kita akan membuat beberapa instance VM di berbagai jenis mesin menggunakan konsol Google Cloud dan command line di Cloud Shell. Itu kita juga dapat mempelajari cara menghubungkan server web NGINX ke VM. Yang kita akan lakuin itu adalah membuat VM dengan konsol cloud, terus membuat VM dengan command line G-Cloud, terus kita mendeploy server web dengan menghubungkannya ke VM. Sebelum ini kita akan masuk ke Open Google Cloud Console ini. Continue anyway. Di sini ada username dan password yang kita gunakan untuk login ke sini. Oh, ini kita otomatis login. Nah, tampilannya akan seperti ini. Ini dashboardnya. Ini project name, project number, project ID. Di sini ada ininya, info-infonya. Nah, lalu selanjutnya ini kita udah login kan. Masuk cloud, aktifkan Cloud Shell di bagian atas konsol. Oh, di sini. Oke, kita aktifkan Cloud Shell. Continue. Nah, kita akan buka Cloud Shell ini di tab yang baru supaya kita lebih mudah. Jadi nggak kecil kayak gini, dia satu layar. Nah, kayak gini. Sudah, ini kita tutup. Lalu selanjutnya kita masuk output berisi baris yang mendeklarasikan project cloud platform Anda dalam sesi ini display player project ID. Oh, ini ya.
Pertama kita daftar nama akun aktif dengan. Nah, ini guna fungsi ini Gcloud Outlist ini kita dapat nampilin daftar nama akun yang aktif. Misalnya kita buka ya, coba ya, Gcloud Outlist. Nah, ini kita bisa lihat akunnya student 00 ini, kodenya quicklabs.net aktif. Kita bisa lanjut ke bawahnya. Nah, ini kan sama nih outputnya. Outlist project ini sama aja. Ini kan opsional, bisa kita lakuin bisa enggak. Nah, Gcloud config list project ini gunanya untuk menampilkan daftar project ID dengan perintah. Nah, kita langsung ini zona, region dan zona. Nih, resource compute engine tertentu berada di bawah zona atau region. Nah, region itu adalah lokasi geografis spesifik tempat Anda dapat menjalankan resource. Itu saya telah melakukan lab yang di atasnya itu juga ada memasukkan region dan zonanya, regionnya, dan itu ada kodenya sendiri di zonanya ini. Kalau Amerika Serikat bagian barat itu US West, ada yang 1A, ada yang 1B. Kalau bagian tengah itu US Central, ya seperti ini. Nah, pertama itu kita tetapin dulu region dan zonanya. Ini kita Gcloud config set. Kita bisa lihat di sini Gcloud config set region. Nah, kita ini akan memakai Amerika bagian East, timur. Iya, timur. East 4. Nah, ini udah berarti kita property validation was kita skip ya. Terus ke bawahnya export region is kita coba export zone is Nah, kita lompat coba ke tugas 1 itu membuat instance baru di konsol. Pertama itu di console cloud pada navigation menu klik compute engine VM instance. Terus kita klik create instance. Mau kita ke sini nih. Dia minta untuk ke navigation menu ini. Terus compute engine kita masuk ke VM instance. Nah, di sini kita bisa klik create instance dan name untuk name-nya GCL Lab, region-nya US is 4, zone-nya US is 4. Di mana bagian zone? Oh, zone. Ini zone US is 4.
Ini E2 seriesnya udah, E2 lalu type sabar. Nah, jadi selanjutnya itu ada E2, 2 vCPU itu kita set. Nah, ini di sini. Ini terus ini harus 10 GB deh. 10 GB balance setting IC game. System disk. Terus kita astaga. Sabar. Kita ulang, pencet terus pendek. GCL Lab. Benar, ini benar. Kita masuk ke sini. Di sini. Tim type-nya to vGPU. Ini 10. Ada. Ini benar. 2 vCPU. Ini bisa lihat di sini kalau HTTP traffic atau HTTP traffic secure HTTP free no balance benar balance Debian Linux 11 image 11. Nah, ini balance ya benar, Debian benar, size 10 GB benar. Dah, terus kita masuk ke load. Tidak akan akan terus membuat atau film dan kita efeknya aja kutip. Error. Udah selesai, kita cek read, klik read. Ini sudah aktif, sudah ada. Terus kita bisa menggunakan SSH agar terhubung ke VM aplikasi. Nah, terus kita terkejar halaman EFMST yang akan mencantumkannya dalam daftar VM. Ya, ini udah dicantumin di VM instance. Untuk menggunakan SSH agar terhubung ke VM, klik SSH di sebelah kanan nama instance. Gitu. SSH. Sini kan. Sini. Oh, astaga. Sampai nama labs. Ini belum muncul. Klik SSH connect. Authorize. Oke, kalau udah klik SSH berarti tugas yang pertama kita udah selesai. Lanjut ke tugas 2, menginstal server web needs. Itu yang pertama kita gunakan ini perintah sudo apt-get update untuk update operation systemnya.
Tunggu. Ini udah muncul. Kita cek sudo apt get update. Sudo apt get. Sudah, lalu selanjutnya kita install Nginx, sudo apt get install min-y Nginx. Sudo apt get install Oke. Ini kita sedang menginstal ya Nginx. Output yang diharapkan sama. Ini kita lagi install. Nah, ini sudah selesai. Selanjutnya itu kita pastikan kalau Nginx itu berjalan. ps aux terus grep Nginx. Sorry. Grab. Nah, kita bisa lihat di sini itu ini output yang diharapkan itu kan gini nih. Ada Nginx worker proses, buku proses, grab Nginx. Ini benar, ada proses grab Nginx. Selanjutnya kita kemudian halaman web kembali ke root console, lalu klik external IP di baris mesin Anda dan tambahkan external IP ke HTTP external IP di jendela tab baru. External IP. Kita ke Google Cloud Console, terus klik apa? External IP. Mana cara ceknya? In external. Nah, jadi selanjutnya kita bakal lihat ini perintahnya adalah klik link external IP di baris mesin Anda atau tambahkan nilai external IP ke HTTP external IP di jendela atau tab browser baru. Kita sign dulu. Kita coba cek di sini. External IP itu kita ganti ke ini. Aduh, bisa langsung continuous. Ini udah muncul. Ini sama hasilnya seperti yang di sini. Nah, coba kita klik periksa progres saya. Nah, ini udah benar. Kita lanjut ke tugas 3 yaitu membuat instance baru dengan gcloud. Nah, selain menggunakan console cloud untuk membuat instance VM, gunakan alat komen di line gcloud yang sudah terinstall dalam Google Cloud Shell. Cloud Shell itu adalah Cloud Shell interaktif ya. Cloud Shell itu yang ini. Nah, ini buat Cloud Shell. Kita akan menggunakan Cloud Shell untuk membuat virtual machine-nya. Pertama itu kita gunakan ini. Biar enak lihatnya guys. Kita take di cloud compute instance with tab 2. Ada ini A
Oh, bukan. Create GCLF 2 machine type E2 medium zone kita klik output yang diharapkan akan seperti ini. Kita nggak ini outputnya kayak gini. Ada GCLF2 US is E2 medium prime table. Nah, ini sama ya. GCLF2 US is 4E E2 medium 10.150. Nah, ini beda di bagian external IP sama internal IP-nya aja. Dan statusnya itu running. Lalu selanjutnya langsung kita klik periksa progres. Ini udah berhasil. Instance baru itu memiliki nilai default berikut image Debian 11 Blue Ice yang terbaru, terus E2 medium untuk jenis mesinnya, terus jika nama persistent disk root-nya itu sama dengan nama instance, disk akan otomatis dipasangkan ke instance. Terus kita ini selanjutnya untuk melihat semua nilai defaultnya itu jalanin gcloud compute instance create. Oh, ini kita lihat nilai dari nilai default dari semua instance compute gcloud compute instance create. Bisa lihat di sini. Wow, banyak. Ya seperti ini. Ini untuk melihat nilai defaultnya. Terus kita untuk keluarkan kita menggunakan CTRL-C tadi. Nah, terus selanjutnya di nomor 4 itu di console plot pada navigation menu klik compute engine family instance. Ini ada di sini family instance. Terus dua instance baru Anda akan tercantum di sebelah. Nah, ada GCLF dan GCLF2. GCLF2 itu yang kita buat tadi di Google Cloud Shell. Anda juga dapat menggunakan SSH untuk terhubung ke instance melalui cloud. Pastikan zona ditambahkan atau hapus flag strip zone jika secara global. Kita bisa juga gunakan SSH ke instance melalui gcloud, itu pastikan zona ditambah. Nah, itu kan kita udah nambahin tadi zone ke instance kita. Nah, ini nih udah kita tambahin, jadi kita bisa gunain perintah yang ini. Kita gunainnya gcloud load compute SSH GCLF 2 zone ini kebalik. Astaga. Oh, boleh. Nah, ini kan kita ditanya nih, yes untuk melanjutkan. Kita bisa. Ini pas proses ini kita emptyin aja. Nah, muncul warning permanent error compute. Nah, ini kita udah masuk ke dalam SSH-nya nih, melewati Google Cloud Shell Editor. Nah, kalau kita mau keluar tinggal klik exit, tinggal ketik exit.
Ini terakhir D ini menguji pengetahuan Anda. Uji pengetahuan Anda. Through which the following ways you can create a VM instance in Compute Engine. Cloud Console ini kita bisa bikin ya. Cloud Console. Ya, kita bisa bikin VM in lewat sini, GCLab. Dari Cloud Command Line tool ini kita juga bisa lewat sini kan. Command Line tool. Command Line tool CL. Ya, kita coba bisa. Kita bisa bilang. Oh iya, Google Command Line tool tuh yang tadi. Yang ini. Oh iya, yang ini. Google Line tool. Iya. Shell editor. Sudah terakhir. Selanjutnya kita cek nilai kita 100. Kita akhiri lab. Baiklah, untuk yang lab yang pertama, yaitu lab membuat mesin virtual, sudah selesai. Selanjutnya kita akan membuat bagian yang engine quick start.